Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah. Saya dari kelas 11 TKJB. Saya ingin mempresentasikan konsep routing. Pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute, dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Misalnya, berapa ukuran dari jaringan, bandwidth yang tersedia, proses power dalam router, merek dan model dari router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Routing adalah proses di mana suatu router men-forward paket ke jaringannya yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket agar keputusan routing tersebut benar. Router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Routing statis. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP router secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Contoh gambar di bawah itu. Nah, konfigurasi routing statis. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Langkah 1, tentukan dahulu frame jaringan, subnet, mask, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Langkah 2, masuk ke mode global configuration. Langkah 3, ketik perintah IP router dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administrative dan distance bersifat tambahan, boleh digunakan, boleh tidak. Langkah 4, ulangi langkah 3 untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah 5, keluar dari mode global configuration. Langkah 6, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke NFRAM. Contoh gambar di samping berikut. Routing default routing digunakan untuk meroutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk traffic internet. Routing default secara aktual menggunakan format IP router 00. Oke, seperti berikut ya. Next hop address, outgoing interface. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Langkah 1, masuk mode global configuration. Langkah 2, ketik perintah IP router dengan 0.0, 0.0 sebagai prefix dan 0.0.0 sebagai mask. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari lokal interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next app router. Langkah 3, keluar dari mode global config. Langkah 4, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke NFRAM. Oke. Trouble lash routing, konfigurasi routing statis. Pada subbab ini diberikan contoh konfigurasi routing statis dalam Hoboken untuk mengakses jaringan pada Starlink dan Wycross.
Seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini, pada konfigurasi di router Starlink jaringan 172.16.1.10 tidak dapat mencapai jaringan di Wycross 172.16.5.0. Routing dinamis. Routing protokol adalah berbeda dengan routed protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya, seperti gambar di bawah ini. Nah, contoh routing protokol. Routing informasi protokol RIP, Interior Gateway Routing Protocol IGRP, Inside Interior Gateway Routing Protocol EIGRP, Open Shortest Pairs OSPF. Router protokol digunakan untuk traffic over langsung. Router protokol yang menyediakan informasi yang cukup dalam layar address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh router protokol: Internet Protocol IP, Interwork Packet Access PX. Autonomous System atau AS ya. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers (ARIN) adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS number yang sifatnya unik. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan yang interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan rute yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melewatkan paket-paket routed protokol. Algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, konfigurasi ulang atau terdapat masalah di jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Dasar pengetahuan ini dibutuhkan secara akurat untuk melihat topologi yang baru. Pada saat semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama semua, berarti dapat dikatakan internet work dalam keadaan configured. Keadaan configured yang tepat sangat diharapkan karena dapat menekan waktu pada saat router meneruskan untuk mengambil keputusan routing yang tidak benar. AS membagi internet work global yang menjadi kecil-kecil menjadi banyak jaringan-jaringan yang dapat diatur. Tiap-tiap AS mempunyai setting dan aturan sendiri-sendiri dan nomor AS yang akan membedakannya dari AS yang lain. Klarifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing terdapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut. Distance vector. Link state. Router distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam satu internet work. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet work.
Routing Protocol Distance Vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Setiap router menerima tabel routing dari router tetangga yang terhubung langsung. Pada gambar di bawah ini digambarkan konsep kerja dari distance vector. Router B menerima informasi dari router A. Router B menambahkan nomor distance vector seperti jumlah hub. Jumlah ini menambahkan distance vector. Router B melewatkan tabel routing baru ini ke router-router tetangganya yang lain, yaitu router C. Proses ini akan terus berlangsung untuk semua router. Algoritma ini mengakumulasi jarak jaringan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki database informasi mengenai topologi jaringan. Bagaimanapun, algoritma distance vector tidak mengizinkan router untuk mengetahui secara pasti topologi internet world karena hanya melihat router-router tetangganya. Setiap router yang menggunakan distance vector pertama kali mengidentifikasi router-router tetangganya. Interface yang terhubung langsung ke router tetangganya mempunyai distance. Router yang menerapkan distance vector dapat menentukan jalur terbaik untuk menuju ke jaringan tujuan berdasarkan informasi yang diterima dari tetangganya. Router A mempelajari jaringan lain berdasarkan informasi yang diterima dari router B. Masing-masing router lain menambahkan dalam tabel routingnya yang mempunyai akumulasi distance vector untuk melihat sejauh mana jaringan yang akan dituju, seperti yang dijelaskan oleh gambar berikut ini yang di bawah. Nah, sampai sini saja presentasi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.